pagi teman-teman semua. Oke, kesempatan kali ini aku pengen sedikit menjelaskan tentang pentingnya tiket handling terhadap pengaruhnya KPI ya. Pertama, aku pengen menjelaskan dulu tentang insiden. Kita coba bagi dua, yaitu insiden dan event ya. Yang pertama itu insiden, karena kebanyakan kepada teman-teman BPS ya. Nah, di sini aku pengen coba simulasikan pentingnya tiket handling terhadap KPI kita ya. Ini kondisi seandainya pertama KPI kita tiket handlingnya itu masih kosong gitu Pak ya. Ini ada beberapa yang enggak kita simulasikan karena ini tiketnya jarang ya. Kita bagian simulasi bagian tiket handling yang biasa muncul di aplikasi teman-teman semua. Oke, pertama ini tiket insiden. Tiket insiden itu ada penjelasannya itu tentang MTTR P90, yaitu SLA-nya sudah dibatasi, yaitu kritikal 4 jam, major 8 jam, minor 10 jam, dan low 13 jam. Seandainya kita punya tiket 10 tiket kritikal, pencapaiannya itu misalnya lewat daripada SLA, yaitu misalnya 5 jam. 5. Nah, di sini maka bobotnya skor KPI itu 9,10%. Kalau dia misalnya pencapaiannya itu di atas 5 jam gitu, misal 7 jam. Nah, 7 jam dia turun lagi ke 5,20. Nah, itu makanya penting untuk menjaga MTTR agar tidak out SLA. Misalnya dia MTTR-nya 4 jam pencapaiannya, sama dengan target SLA 4 jam ya. Nah, di sini 4 jam itu kita mendapat pencapaian 100% ya, maka bobotnya full 13%. Kalau dia 3 jam, 2 jam itu lebih bagus lagi ya. Sama juga dengan yang major, misalnya kita punya tiket 10 tiket major gitu. Kemudian MTTR-nya itu di atas SLA juga, misalnya 10 jam gitu. Dia maka pencapaian itu 50%, jadi dapat skornya 3% daripada 6% bobotnya. Kalau seandainya dia di bawah 8 jam, misalnya 6 jam, maka dia 100% pencapaiannya, skor dapat full 6%. Sama juga dengan minor, misal minornya 20 tiket gitu. Kemudian MTTR-nya di bawah 10 jam, buat 8 jam, maka dia full. Sama juga dengan low, dapat 20 tiket, pencapaiannya di bawah juga, misalnya 10 jam, maka dia full 100%. Nah, sekarang kita masuk ke bagian take over. Dari total tiket critical major tadi itu ada 20, 10 critical, 10 major. Karena di sini critical major 20 tiket. Kalau seandainya kita take over-nya cuma 5, ya maka cuma dapat 1,20 skor KPI-nya. 40%. Sekarang teman-teman ada yang kasusnya begini di lapangan. Tiketnya SLA, jadi nggak usah diambil buat tiket baru gitu. Jadi nanti tiketnya itu bertambah. Misalnya tiket critical dia 10 gitu, yang sebelumnya 10, yang tambah 1 yang SLA. Kemudian buat tiket baru jadi 12 tiket gitu. Ya, yang di take over cuma nambah 1 karena yang SLA-nya nggak diambil gitu, itu cuma 6 gitu. Jadi dia nggak ngaruh ke ini, ke tiket handlingnya, tapi nanti pencapaiannya itu berpengaruh MTTR-nya karena yang SLA tadi nggak diambil. Karena yang SLA itu tetap dihitung walaupun nggak diambil gitu. Jadi bagusnya tiket yang OSLA itu tetap diambil, jadi nilainya tetap dapat take over-nya. Dari 20 tiket tetap dapat take over-nya nambah 1 gitu. Dari sebelumnya 5 tambah 1 6. Nah, dia naik ke 50%, jadi dapat 1,50. Dari 6 tiket yang di take over, misalnya visit cuman 3. Ya, skor pencapaian 60%, maka dapat skor KPI-nya itu 3%. Seandainya di sini teman-teman ngambil tiket itu lancar ya, dari 20 tiket critical major ambil misalnya 19 tiket gitu, maka bobotnya skor pencapaiannya itu 100%, maka bobotnya 3%, bobot KPI-nya full dapat 3%. Dari 19 tiket yang di take over misalnya 15 yang divisit, maka skornya dia 80%. Kalau dia misalnya 17 yang divisit, 90% pencapaian. Misalnya 18%, baru dia 100% skor pencapaiannya, karena di atas 95%. Dapatlah dia full 5% daripada bobotnya. Nah, kemudian ini
top 5. Karena critical itu ada kategorinya top 5 ya, top 5. Ada rank 1 sampai rank 5. Nah, dari tiket critical dan major itu ada rank 1 rank 5-nya. Misalnya 15 tiket. 15 tiket ini yang top 5-nya 15 tiket. Misalnya teman-teman ngambil 10 tiket gitu. Maka dia dapat pencapaiannya 60%. Maka skor KPI-nya 3%. Kalau seandainya teman-teman dapat dari top 5 itu 14 tiket yang di take over, yang divisit, maka dia 90%. Maka untuk top 5 itu dia untuk mencapai full dia harus 15 yang divisit, baru dia mencapai 100%. Maka dapat nilainya skor KPI 5%. Nah, ini untuk insiden. Maka nanti masuknya ke sini. 39,40 nilai insidennya. Enva-nya, misalnya ini Enva, kita masuk ke Enva ya, ke IM. Nah, ini ada nanti IM Enva ini fokusnya ke teman-teman BPS juga ya. Misalnya ini yang kritikal jarang sekarang yang muncul karena ini controller BSC biasanya. Kemudian ini yang major, kebanyakan major. Major itu kalau seandainya dia tiket itu major semua, maka di sini bobotnya itu menjadi 7%. 7%. Kalau dia tiketnya kritikal semua, maka bobotnya menjadi 7%, dan ini menjadi minornya 0%. Tapi kalau nanti ada keluar muncul tiket minor, maka sini jadi 2,2. 2,8 maaf, 2,8 sini jadi 4,2. Jadi totalnya 7%. Misalnya tiketnya ada 100 tiket Enva, Mansfile atau segala macamnya. Kemudian tapi untuk MTTR yang Enva-nya rata-rata ini ya, rata-rata di atas SLA semua. Buat misalnya 8 jam gitu. Dia 0. Kalau dia di bawah 3 jam, dia dapat. Misalnya dia targetnya 4 jam, masih 100. Kalau dia 5 jam, masih ada poin 2,10. Nah, ini makanya untuk Enva ini kita perlu untuk validasi EAS ya. EAS itu Mansfile, high time, low bet, rectifier, open segala macamnya. Kemudian minor ini dia Enva GSB. Enva setnya itu gold, silver, bronze ya. Misalnya GSB ini jarang ya. Misalnya kita cepat 2 tiket gitu. 2 tiket dia di bawah SLA 10 jam. Maka dia dapat 100% di skornya 2,80. Tiketnya ini take over ya. Untuk take over tiket yang critical major. Nah, tadi cuma ada itu major 100 tiket. Kalau teman-teman mengambil tiketnya cuma 10, cuma dapatnya 0,30%. Karena kebanyakan teman-teman semua untuk Enva ini rata-rata kebanyakan diabaikan gitu. Padahal Enva itu nggak ada statusnya di hold, itu muncul semua di aplikasi teman-teman semua. Seharusnya bisa diambil ya. Nah, kalau seandainya 100 major ini diambil misalnya 80 tiket yang di take over, itu kita sudah dapat 100%. Nah, dari 80 tiket ini yang di take over, misalnya kita visit 50, dia dapat 0,70. Kalau lebih tinggi lagi misalnya visitnya 70, ada 90, 0,90. Udah lumayan membantu ini untuk KPI-nya. Nah, kemudian untuk visit ininya, minornya, karena ini cuma 2 tiket ya, 2 tiket minor, yang divisit cuma 1, 0,35. Kalau dia cuma 2 visit dapat semua, dia dapat 100%, bobotnya full 0,50. Dapatlah total summary-nya itu 7,4%. Nanti masuk dia ke sini. Nah, ini untuk Enva major, critical, dan minor ya. Kemudian controller. Nah, controller ini kebetulan di NOP domain itu sepertinya controller BSC udah nggak ada lagi ya. Jadi ini biasanya kita dapat full tetap 5% sesuai dengan bobotnya. Nah, kita masuk ke event downsell. Itu ada downsell yang coverage set VIP. Nah, nanti munculnya sini major. Kalau P2, kalau P1 yang bukan VIP dia minor, P1 P2 masuk minor. Nah, makanya biasanya kita akhir bulan itu ngejar itu yang VIP. Misalnya dapat 10 tiket VIP. Kalau untuk MTTR-nya polanya sama semua rata-rata ya.
Intinya kita perlu menjaga MTTR agar tidak out SLA terlalu lama kali. Kalau bisa jangan sampai out SLA. Kalau punya tiket VIP 10 tiket, pencapaiannya di bawah 4 jam, misalnya 3 jam, maka kita dapat 100%. Kalau dia di atas SLA-nya 5 jam, maka dapat 50%, 1,75. Oke, kita buat di bawah SLA, 4 jam lah SLA. Oke, dapat 1%. Kemudian minornya juga, minornya misalnya 50 tiket, pencapaian 7 jam, gitu. Oke, 100%. Nah, untuk take over-nya ini, dari 10 tiket tadi, seandainya kita take over cuma 1, 0,45 dapatnya. Karena kebanyakan tiket VIP ini kebanyakan loss ya. Apalagi teman-teman DS. Karena yang tiket IM, yang TS itu harusnya bisa teman-teman TS itu ini ya full handling ya, karena tiketnya itu tanpa hold, semuanya muncul di aplikasi itu. Jadi kalau teman-teman nggak diambil, misalnya nggak ada 10 tiketnya nggak ada yang ngambil itu, ya loss 0, jadi nilainya kosong gitu. 0,30. Kalau dapatnya 8 tiket VIP-nya, 8 take over lah, 100% dapat full bobot KPI-nya. Kemudian yang minornya 50 tiket, misalnya 40 yang di take over gitu. 100%. Nah, kebanyakan ini yang minor muncul nih, karena P1, downsell P1 itu kebanyakan minor. Nah, itu kebanyakan tiketnya lewat oleh teman-teman semua. Misalnya tadi yang majornya 8 tiket, yang defisit 5, 70%, 1,05. Yang 40%-nya, yang 40 tiketnya minor, misalnya 30 defisit gitu. Terdapat 80%. Jadi total summary-nya 9,35, nanti masuk ke sini. Kemudian yang minor dan low, ini P2 ya. P2 dan yang lain-lainnya itu ada misalnya L2, VSWR. Nah, kadang-kadang masukin di sini. Minor, low, dan very low. Polanya sama, ada SLA-nya. Namun ini lebih lama lagi SLA-nya karena dia prioritasnya lebih kecil. Misalnya punya tiket 100 dan pencapaiannya itu di bawah SLA misalnya. Walaupun aktualnya SLA-nya memang tidak terjaga ya. Nah, cuman sekarang kita simulasikan seandainya SLA itu di bawah MTTR-nya itu di bawah SLA gitu. Misalnya pencapaian MTTR-nya itu di bawah SLA, di bawah 15 jam, 10 jam. Sorry, ini jumlah tiketnya. Ini misalnya 10 jam gitu. Maka 100% dapat skornya 1,3. Kemudian untuk low-nya misalnya 200. Pencapaiannya juga MTTR-nya di bawah 48 jam misalnya, 24 jam. 100. Yang very low juga misalnya 300 tiket. SLA-nya juga di bawah 96 jam, buat 48 jam gitu. 100. Nah, dari 600 tiket ini, minor dan very low, teman-teman take over misalnya 500 tiket, maka dapat bobotnya 1%, skornya 1%, KPI-nya. Kemudian yang very low-nya juga dari 500 tiket ini, yang visitnya, yang dari 500 tiket ini misalnya visit 400 tiket gitu. Pencapaiannya 90%, jadi dapat bobot skornya itu 0,9. Nah, dia masih masuk ke sini. 3,90. Nah, ini tiket SPSMS ya, karena ini sebelum ini tiket manual FNA, Power Impact SPA nih ya. Nah, jadi masuk di sini. Yang insidennya tadi 39,40, ENVA-nya 7,4. Kemudian kontrolernya karena nggak ada, kosong tiketnya, tetap 5%. Kemudian yang impact service alarm ya, ini yang ada VIP-nya tadi ya, dapat segini nilai 9,35, ada 60 tiket total. Kemudian ini yang P2 dan P3, 439. Nah, nanti KPI kita nanti di angka segini, 96,13. Ini gambaran tentang tiket handling terhadap KPI. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang simulasi ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi tiket-tiket yang statusnya itu dibiarkan aja. Terima kasih, semangat pagi.